Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi akuntansi sektor publik. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila sebagai presentator pertama, dan teman saya Kiki Adilatul Laili dan juga Alfiatus Soleha. Kita seringkali berpikir bahwa semua pelayanan pemerintah itu harusnya gratis karena kita sudah bayar pajak. Tapi kenyataannya ada yang namanya marketable service di sektor publik. Menurut Profesor Mardiasmo, pakar akuntansi sektor publik, pemerintah boleh memungut tarif kalau layanan tersebut bukan pure public atau barang publik murni seperti lampu penerangan jalan gitu kan. Nah, layanan ini masuk ke kategori merit goods atau ada campuran sifat publik dan privat di dalamnya. Sederhananya, marketable service adalah layanan publik yang manfaatnya bisa dirasakan secara individu karena pemerintah bisa tahu persis siapa yang pakai, seberapa banyak mereka pakai, dan pemerintah berhak menarik tarif dari pengguna tersebut. 9 jenis layanan yang bisa dikenakan tarif ini yang kita bagi menjadi 3 kelompok utama. Pertama, ada kebutuhan dasar dan energi seperti air PDAM, listrik PLN gitu kan. Kita bayar sesuai kapasitas meteran yang kita pakai di rumah masing-masing. Lalu ada juga perumahan rakyat seperti rusunawa, rumah susun sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu kedua, infrastruktur dan transportasi publik dan jalan tol atau jembatan khusus di mana kita mau pakai, kita bayar lewat tiket ya kan. Kalau kita pakai bus kota, bus transportasi umum atau tarif tol. Konsepnya ya jelas, siapa yang mau pakai fasilitas, bebas hambatan demi efisiensi waktu dia yang bayar gitu. Fasilitas sosial, edukasi dan lingkungan. Seperti pendidikan, contohnya uang kuliah tunggal seperti UKT yang bisa dicicil tuh gitu kan. Lalu ada fasilitas rekreasi seperti tiket masuk museum atau taman nasional. Dan yang ketiga, irigasi dan pengelolaan limbah, di mana tarif pengairan sawah bagi petani atau pengelolaan limbah untuk industri. Lalu apa pentingnya pemerintah menarik tarif gitu? Padahal kan kita udah bayar pajak gitu kan ya. Kenapa kok nggak gratis aja? Ada 3 alasan utama. Pertama, kalau semuanya digratisin nih gitu kan ya, membagi beban anggaran. Banyak layanan tadi yang dikonsumsi secara personal, secara individu. Kalau semuanya digratiskan, anggaran negara, baik itu APBN maupun APBD, ya akan jebol. Tarif ini membantu membagi beban antara kas negara dan juga pengguna langsung. Kedua, efisiensi ekonomi, di mana mencegah pemborosan. Ya bayangkan, kalau air PDAM digratiskan tanpa meteran, orang-orang mungkin akan membiarkan air mengalir begitu saja. Adanya tarif ini membuat masyarakat berpikir ekonomis gitu maksudnya, maaf. Dan bijak dalam menggunakan sumber daya. Prinsip keadilan, di mana adil atau tidak gitu kan ya. Kalau misalkan kalau jalan tol separuhnya dibiayai dari pajak masyarakat pelosok yang bahkan tidak punya mobil dan tidak pernah lewat sana, tentu tidak gitu kan. Jadi prinsipnya adalah mereka yang menikmati manfaat lebih besar harus membayar lebih banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi dan sosial menjadi dasar dalam penetapan tarif pelayanan publik. Dalam penetapan tarif pelayanan publik ada 5 prinsip, yaitu yang pertama ada efisiensi. Tarif pelayanan publik harus ditetapkan dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara optimal. Biaya yang dikeluarkan tidak boleh berlebihan, tetapi tetap mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Contohnya seperti penggunaan sistem pembayaran digital untuk mengurangi biaya administrasi. Yang kedua ada efektivitas, yaitu tarif harus mendukung tercapainya tujuan pelayanan publik, yaitu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat. Penetapan tarif tidak boleh menghambat masyarakat dalam mengakses layanan. Contohnya seperti tarif pembuatan dokumen kependudukan ditetapkan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik
dan masyarakat mudah mengaksesnya. Yang ketiga ada transparansi. Penetapan tarif harus dilakukan secara terbuka dan mudah diketahui oleh masyarakat. Informasi mengenai besaran tarif, dasar perhitungan, dan mekanisme pembayaran harus jelas sehingga tidak dapat menimbulkan kecurigaan dan pungutan liar. Contohnya seperti daftar tarif dipasang di kantor pelayanan atau dipublikasikan melalui situs resmi. Yang keempat ada keadilan. Tarif harus ditetapkan secara adil sesuai dengan kemampuan masyarakat dan manfaat yang diterima. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif serta dapat diberikan keringanan bagi kelompok tertentu jika diperlukan. Contohnya yaitu adanya subsidi atau tarif khusus bagi masyarakat kurang mampu. Yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu penetapan dan penggunaan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan keuangan. Dana yang diperoleh dari tarif harus dikelola secara benar dan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Contohnya, yaitu instansi pemerintah membuat laporan penggunaan pendapatan dari biaya pelayanan yang dapat diaudit. Jadi, kesimpulan dari kelima prinsip tersebut yaitu bertujuan agar tarif pelayanan publik itu wajar, terjangkau, transparan, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas dan pemerintah dapat mengelola pelayanan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pembebanan tarif terbukti meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan publik. Jika pemerintah ingin mengenakan biaya layanan kepada konsumennya, maka mereka perlu menetapkan tarif yang adil dan wajar atau harga layanan yang tidak sesuai. Aturan yang dapat digunakan adalah bahwa biaya dibebankan sebesar total biaya penyediaan layanan atau full cost recovery. Namun beberapa kendala muncul dalam menghitung biaya total ini, diantaranya yaitu biaya total untuk menyediakan layanan sulit dipastikan. Biaya total untuk penyediaan layanan sulit dipastikan yaitu pemerintah sering kesulitan menghitung secara tepat seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu layanan publik. Hal ini karena ada berbagai jenis biaya seperti biaya operasional, pemeliharaan, gaji pegawai, penyusutan aset, hingga biaya tak terduga yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Contohnya yaitu seperti pemerintah daerah ingin menetapkan tarif pengelolaan sampah, maka mereka harus menghitung biaya yang meliputi gaji petugas, bahan bakar untuk sampah, perawatan kendaraan, pembelian tempat sampah, dan biaya administrasi. Yang kedua ada mengukur jumlah konsumsi yang tepat sulit dilakukan, yaitu beberapa layanan publik digunakan oleh masyarakat dalam jumlah yang sulit diukur untuk setiap individu karena tingkat penggunaan tidak dapat diketahui secara pasti. Pemerintah juga kesulitan menentukan besarnya biaya yang harus dibebankan kepada masing-masing pengguna. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembebanan tarif terbukti meningkatkan kualitas dan berkelanjutan pelayanan publik. Nah, yang ketiga yaitu ada pembebanan tarif yang tidak memperhatikan kemampuan masyarakat untuk membayar, yang berarti tarif yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat, yaitu terutama yang berpenghasilan rendah, kesulitan atau bahkan tidak mampu membayar tarif tersebut. Yang keempat yaitu ada perhitungan biaya yang harus mencakup keseluruhan, yang berarti semua biaya, baik biaya langsung maupun tidak langsung, itu harus memperhitungkan agar tarif pelayanan publik yang mencerminkan biaya penyediaan layanan yang sebenarnya dan pelayanan yang dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, contohnya ada sebuah puskesmas yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan. Nah, contoh biaya langsungnya yaitu seperti gaji dokter, obat-obatan, alat medis, dan biaya tidak langsungnya seperti listrik, gedung, kebersihan, perawatan alat, administrasi, atau penyusutan bangunan. Nah, penetapan harga layanan publik dengan marginal cost atau pricing. Maksud dari marginal cost pricing adalah metode penetapan harga berdasarkan biaya tambahan, yaitu biaya marginal yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit barang atau memberikan suatu layanan tambahan.
yaitu ada biaya operasional variabel, yang kedua biaya overhead semi variabel seperti biaya modal, yang ketiga biaya pengganti aset modal, dan biaya penambahan aset modal untuk memenuhi permintaan. Baik, slide berikutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga pelayanan publik. Nah, yang pertama yaitu ada biaya produksi. Nah, maksud dari biaya produksi di sini adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah atau instansi penyedia layanan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk semua biaya tersebut itu menjadi dasar pemerintah dalam menentukan tarif pelayanan publik. Namun, tarif yang dibayar masyarakat itu bisa lebih rendah dari biaya produksi dikarenakan adanya subsidi dari pemerintah. Contohnya seperti gaji pegawai atau tenaga pelayanan. Nah, yang kedua yaitu ada tingkat subsidi. Nah, yaitu berarti besarnya bantuan biaya penyedia layanan publik. Nah, sehingga masyarakat itu tidak perlu membayar biaya penuh, yang artinya semakin besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah, maka tarif pelayanan publik akan semakin rendah. Nah, sebaliknya, jika subsidinya dikurangi, maka tarif yang harus dibayar oleh masyarakat biasanya akan meningkat gitu. Nah, untuk yang nomor 3 yaitu ada permintaan dan elastisitas harga. Nah, permintaan dan elastisitas harga ini mempengaruhi penetapan harga pelayanan publik karena pemerintah harus mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap suatu layanan dan apakah kenaikan atau penurunan tarif ini akan mempengaruhi jumlah pengguna. Permintaan yang dimaksud adalah jumlah masyarakat yang membutuhkan atau menggunakan suatu pelayanan publik. Jika permintaan tinggi, maka pemerintah harus memastikan layanan tetap tersedia dan berkualitas. Nah, jika permintaan rendah, pemerintah dapat mengevaluasi apakah tarif terlalu mahal atau layanannya yang kurang diminati. Elastisitas harga adalah tingkat perubahan jumlah pengguna layanan akibat perubahan harga atau tarif. Elastis itu artinya peka terhadap harga. Jika tarif naik sedikit, maka banyak masyarakat yang mengurangi penggunaan pelayanan. Contohnya, tarif masuk tempat wisata itu milik pemerintah. Jika tarif naik terlalu tinggi, maka pengunjungnya itu bisa berkurang, begitu. Nomor 4 yaitu tujuan kebijakan publik, yang dimana artinya sasaran yang ingin dicapai pemerintah melalui suatu pelayanan. Nah, tujuan tersebut mempengaruhi penetapan harga karena setiap pelayanan publik itu memiliki tujuan yang berbeda. Jika tujuan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka tarif biasanya dibuat rendah atau bahkan gratis. Contohnya seperti jalan tol. Nah, pengguna dikenakan tarif karena salah satu tujuannya adalah untuk membantu menutup biaya pembangunan, pemeliharaan, dan operasional jalan. Nah, yang terakhir di sini ada regulasi dan peraturan, yaitu aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah sebagai dasar dalam menetapkan tarif atau harga pelayanan publik. Nah, aturan ini memastikan bahwa penetapan harga yang dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena pemerintah atau instansi penyedia layanan itu tidak bisa menetapkan layanan tarif secara sembarangan. Tarif harus mengikuti peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, atau peraturan daerah yang mengatur besarnya biaya pelayanan. Contohnya yaitu tarif pelayanan di rumah sakit, pemerintah atau puskesmas itu ditentukan sesuai ketentuan dari pemerintah daerah atau kementerian terkait.